saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, yaitu Bapak Teddy Marta. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, kelihatan sangat ceria sekali ya Bapak. Ya? Amin, amin, amin. Jadi kita mengundang Bapak ini, kita ingin membahas sedikit tentang nagari-nagari di Kabupaten Agam terkait dengan prestasi-prestasi yang pernah diraih. Nah, untuk pertanyaan pertama, pemberdayaan masyarakat nagari menjadi ikon yang luar biasa bagi Kabupaten Agam saat ini. Begitu banyak prestasi yang berhasil diraih oleh pemerintah nagari di Kabupaten Agam. Yang menjadi pertanyaan, apa arti dari capaian prestasi itu bagi Bapak? Baik, kalau bagi kami, prestasi itu merupakan suatu apresiasi buah dari kerja nyata. Kerja nyata bukan hanya dari kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, tapi juga buah dari kerja nyata dan usaha yang dilakukan oleh seluruh pemerintah nagari Kabupaten Agam. Ada 82 nagari di Kabupaten Agam, dan semua saat ini bekerja dengan maksimal, melaksanakan semua kegiatan, semua pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan koridor dan regulasi yang mengatur tentang pemerintah nagari. Ada memang anggapan, stigma di luar yang mengatakan, untuk apa prestasi? Toh, piagam, piala, semua bisa kita beli. Tapi bagi kami tidak. Prestasi itu merupakan bukti bahwa kami bekerja. Kalau kita tidak bekerja, tentu prestasi tidak akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan berbagai macam prestasi yang kita dapatkan selama ini, tentu itu akan mengangkat marwah daerah. Itu yang sangat kami inginkan. Bagaimana melalui OPD yang kami bawahi bisa melahirkan prestasi-prestasi yang mampu mengangkat marwah Kabupaten Agam baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, prestasi ini tentu menjadi motivasi bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi seluruh nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam. Sehingga ini akan mampu memunculkan kompetisi yang sehat di seluruh nagari untuk mampu dan mau menjadi lebih baik dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Ya, dari penjelasan Bapak tadi tentu itu yang sudah dicapai gitu ya Pak ya. Yang bisa Bapak jelaskan dengan capaian prestasi itu bagi Bapak. Nah, dilihat dari sendiri nagari yang saat ini yang kita bukannya maksudnya bukan membeda-bedakan nagari. Mungkin ini jadi sesuatu bagaimana cara kita untuk meningkatkan nagari lain gitu. Yang jadi pertanyaan bagi saya di sini adalah yang saat ini nagari mana yang lebih menonjol, dan bagaimana untuk nagari yang belum menunjukkan prestasinya, apa saja yang harus nagari itu lakukan. Mungkin Bapak bisa beritahu atau tips untuk nagari-nagari lain yang bisa untuk mengejar juga prestasi yang belum mereka capai. Kalau untuk nagari yang menonjol atau nagari yang belum mampu berprestasi, saya rasa kalau di Agam tidak ada perbedaan seperti itu. Semua nagari memiliki kelebihannya masing-masing. Ada nilai jualnya masing-masing. Dari aspek mana kita melihat? Dari kelembagaannya, dari pengelolaan keuangannya, dari keaktifan organisasi-organisasi yang ada di nagari. Semua ada. Semua nagari memiliki kelebihan. Dan itu yang kita coba lakukan pembinaan, bukan hanya oleh DPMN, karena untuk nagari ini, semua OPD sebenarnya memiliki kewajiban, memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan bagi nagari-nagari yang belum berprestasi, kita anggap belum berprestasi, kita akan coba dorong terus. Kita akan coba dorong terus dengan stakeholder terkait, baik itu OPD-OPD lain. Kemudian juga kita memiliki tenaga ahli. Ada tenaga ahli P3MD kita, ada pendamping desa kita, ada pendamping lokal desa kita, yang itu kita harapkan
terus melakukan pendampingan terhadap nagari-nagari, kemudian mereka mampu untuk membawa inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh nagari lain ke nagari yang belum kita anggap berprestasi, mereka replikasi, mereka terapkan di nagari tersebut, sehingga muncul juga inovasi-inovasi baru. Inovasi-inovasi baru yang itu bisa mengangkat tentunya keberhasilan dan prestasi nagari tersebut. Di samping itu, kita juga terus melakukan monitoring agar semua kegiatan-kegiatan nagari ini tetap berjalan di jalurnya, berjalan di koridornya, sehingga yang kita banggakan selama ini, prestasi yang kita raih selama ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana transparansi keuangan nagari itu tetap terlaksana dengan baik, kemudian bagaimana pelaksanaan pemerintahan nagari itu berjalan sebagaimana mestinya, kemudian bagaimana organisasi-organisasi yang ada di nagari itu bisa hidup dan tumbuh serta berkembang, sehingga melalui pendampingan itu kita harapkan terjadi pemerataan prestasi, pemerataan kinerja nagari di Kabupaten Agam. Ini tentu tak lepas dari komitmen sebenarnya, komitmen dari pimpinan kita, dari kepala daerah kita, baik Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Sekda, sampai dengan OPD dan Kenagari, bagaimana kita mampu memanfaatkan, memaksimalkan, menggarap seluruh potensi nagari yang ada di Kabupaten Agam. Jangan ada yang tersia-siakan. Sekecil apapun potensi, itu harus mampu kita manfaatkan, kemudian kita gali secara maksimal agar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari. Ya. Dari penjelasan Bapak tadi cukup menarik juga, tapi ada yang menjadi mungkin semua capaian itu tentu tidak didapatkan dengan cuma-cuma, dan Bapak sudah menjelaskan. Nah, yang jadi pertanyaan kita lagi ini adalah, pernah tidak Bapak menemukan kendala yang paling sulit? Nah, ketika sulit itu ada solusi. Bisa tidak Bapak ceritakan sedikit kendala dan bagaimana menyelesaikannya? Kalau untuk kendala, tentu ada. Permasalahan-permasalahan tentu ada. Tetapi selama ini, kita di Kabupaten Agam selalu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di nagari dengan melibatkan unsur-unsur terkait, stakeholder terkait, merumuskan secara bersama, sehingga kendala-kendala yang muncul, permasalahan-permasalahan yang muncul, tidak menjadi sulit bagi kita di Kabupaten Agam. Seperti contoh, jika ada permasalahan tentang hubungan wali nagari dengan Bamus Nagari, itu kita secara bersama-sama akan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut, bukan hanya DPMN, tapi kita juga melibatkan pihak kecamatan selaku koordinator wilayah di kecamatan. Kita juga melibatkan tenaga ahli kita, dan juga kita mencoba merangkul semua unsur yang ada di nagari untuk mau duduk bersama mencarikan solusi, sehingga permasalahan yang terjadi tersebut tidak berlarut-larut. Karena begini sebenarnya rumusnya. Seperti yang sering disampaikan oleh pimpinan kita, Pak Bupati sering menyampaikan bagaimana pola kerja kita di nagari. Apa saja tugas-tugas wali nagari beserta perangkatnya. Karena mereka merupakan unsur pelaksana pemerintahan dan pelayanan terdepan di Kabupaten Agam. Jika kita membiarkan permasalahan-permasalahan yang muncul di nagari tanpa segera mencarikan solusinya, tentu ini akan mengganggu pelaksanaan roda pemerintahan di nagari. Dan ini akan berdampak terhadap masyarakat tentunya. Makanya kita setiap permasalahan kita coba dengan cepat mencarikan solusi, kita libatkan unsur-unsur terkait. Sehingga tidak ada permasalahan, tidak ada kendala yang kita anggap sulit. Dengan catatan, kalau kita mau duduk secara bersama-sama mencarikan solusi untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di nagari. Berarti dalam menyelesaikan masalah itu juga butuh kekeluargaan dan kebersamaan itu sendiri ya Pak ya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak. Jadi sekarang udah kelihatan prestasi. Tadi udah kita bahas sedikit tentang prestasi. Nah, sekarang kita ingin tahu prestasi yang didapatkan tentu tidak datang dengan tiba-tiba. Boleh tahu nggak kiat Bapak untuk mengangkat Kabupaten Agam ini tidak hanya ke provinsi, tapi untuk ke kancah yang lebih tinggi lagi? Ada nggak kiat-kiatnya, Pak? Kalau kiat khusus, saya rasa tidak ada yang saya lakukan. Cuman memang kalau untuk kita di Kabupaten Agam, sistem pemerintahan nagari yang selama ini sudah berjalan, itu memang sudah terbentuk dari lama. Ini bukan secara tiba-tiba. Pola pemerintahan nagari yang efisien, yang efektif, kemudian pola pengelolaan keuangan yang transparan itu sudah berlangsung lama bagi kita. Jadi bukan hal baru bagi kita di Kabupaten Agam. Karena ini sudah jelas-jelas menjadi salah satu arah kebijakan dari pimpinan kita. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati selalu menekankan bagaimana pemerintahan nagari selaku unsur penyelenggara pemerintahan terdepan betul-betul harus memiliki yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang baik. Nah, makanya kita menindaklanjutinya dengan melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui bintek, kemudian melalui workshop, melalui sosialisasi terhadap regulasi-regulasi baru, kemudian juga kita melakukan pengawasan yang ketat, terutama dalam penganggaran nagari, apalagi Kabupaten Agam, sampai saat ini satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang perencanaan nagari, penganggaran nagarinya itu connect dengan e-planning. Jadi tidak bisa lagi kegiatan-kegiatan yang ada di nagari itu muncul secara tiba-tiba naik di tengah jalan. Kalau dari awal itu tidak dibahas, itu tidak akan terakomodir di dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja nagari. Kemudian selanjutnya, kita dari awal selalu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pimpinan kita. Karena pimpinan kita sangat konsen dengan pemberdayaan masyarakat, sangat konsen dengan pola good government-nya pemerintah nagari yang baik. Kita ikuti itu, kita jabarkan, kita koordinasikan secara bersama-sama. Kemudian juga di samping itu, kita bersama tim juga selalu mencoba menggali inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan di nagari. Baik itu inovasi yang secara operasionalnya mampu ditampung oleh anggaran nagari, maupun inovasi-inovasi yang non-budgeter, tetapi itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, berdampak besar atau berdampak positif terhadap masyarakat. Itu yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, bagaimana Agam bisa menjadi salah satu daerah yang sangat bagus pengelolaan nagarinya, yang melahirkan berbagai macam prestasi, baik untuk nagari, untuk daerah. Itu tidak lepas dari adanya kepastian hukum yang kita susun dalam bentuk regulasi yang menjadi pedoman bagi nagari dalam melaksanakan seluruh tahapan-tahapan kegiatannya. Kalau dana desa, jelas itu ada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, skala prioritas dana desa. Untuk alokasi dana nagari, kita juga membuat payung hukum peraturan bupati tentang prioritas penggunaan alokasi dana nagari. Dan itu kita sinkronkan dengan program-program prioritas pemerintah daerah. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Alokasi dana nagari yang dari APBD itu, kegiatannya kita sinkronkan dengan program-program prioritas pemerintah daerah. Mungkin selama ini yang sudah menjadi ikon Kabupaten Agam, seperti Gerakan Agam Menyemai. Di dana nagari, itu juga kita berikan peluang kepada nagari untuk mendukung program itu, seperti
pembagian bibit kepada masyarakat atau pembuatan kebun bibit nagari. Kemudian gerakan Nagari Madani. Itu nagari juga diberikan kewenangan melalui regulasi yang kita buat agar mereka mau bisa mensupport kegiatan dalam rangka gerakan Nagari Madani. Kemudian Save Maninjau juga. Nagari-nagari di selingkar danau itu kita berikan arahan dengan regulasi yang kita buat agar mereka juga mampu untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang mendukung gerakan Save Maninjau. Begitu juga Gelora Pelambayan di Kecamatan Pelambayan. Bagaimana nagari ini kita berikan dia keleluasaan, kewenangan, sehingga nagari dalam musyawarah nagarinya bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang mendukung Gelora Pelambayan. Jadi itu berbagai upaya yang selama ini kita lakukan, sehingga dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, dengan monitoring yang ketat, dengan regulasi yang pasti untuk kepastian hukum bagi nagari melaksanakan kegiatannya di bawah, itu bisa melahirkan prestasi-prestasi dan baik tingkat regional maupun tingkat nasional. Ini cukup penjelasan yang panjang ya Pak, ya juga cukup memuaskan. Nah, kita bisa lihat juga pemirsa, tadi kita juga udah membahas tentang dijelaskan tentang prestasi dari Kabupaten Agam sendiri yang maksudnya dari nagari itu sendiri. Nah, kita ingin juga tahu apa saja prestasi yang pernah diraih Kabupaten Agam selama tahun 2019 ini. Kalau prestasi yang sudah kita dapatkan selama tahun 2019 itu yang pertama, kita menjadi daerah yang terbaik dalam pengelolaan keuangan terkhusus untuk dana desa. Iya. Itu yang baru-baru ini ya Pak ya? Yang awal tahun. Di awal tahun. Iya. Kemudian selanjutnya kita Kabupaten Agam itu salah satu tim pengelola inovasi desa kita untuk Kecamatan Nampe Angke itu menjadi 3 terbaik nasional dalam mengelola inovasi desa. Iya, 3 terbaik nasional. Iya, iya. Kemudian pimpinan kita, Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Indra Syatri, itu menjadi salah satu kepala daerah terbaik yang memiliki dedikasi dalam rangka memotivasi dan mengelola inovasi desa bersama 25 orang bupati dan wali kota se-Indonesia, yang baru-baru ini kita terima penghargaannya yang diserahkan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta. Kemudian juga dalam rangka pembinaan organisasi kemasyarakatan, kelembagaan kemasyarakatan, kader Posyandu kita itu di Sungai Batang menjadi kader Posyandu berprestasi tingkat Sumatera Barat tahun 2019. Berarti dalam tahun ini sudah banyak juga prestasi yang diraih ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tentu hasil kerja keras kita bersama, bagaimana kita menjalankan arahan, bagaimana kita menjalankan instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Dan kita koordinasikan secara bersama-sama yang mampu melahirkan prestasi, baik bagi nagari maupun bagi daerah kita, Kabupaten Agam. Ya tentu prestasinya tidak hanya itu, betul masih ada banyak lagi prestasi-prestasi yang dari bagian nagari sendiri akan diraih gitu ya Pak ya. Nah, dari tadi kita membicarakan tentang kinerja dan prestasi dan apa kiat-kiat yang gitu. Jadi mungkin ini agak berbeda sedikit Pak. Ini kita ingin tahu sedikit masuk ke masalah pribadi gitu Pak. Oke. Ya, saya tahu Bapak ini tidak memulai karir di Kabupaten Agam. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit sejarah Bapak, apa namanya istilahnya, karir Bapak itu dari mana hingga sampai saat ini di Kabupaten Agam. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Saya memulai karir selaku aparatur sipil negara itu pertama bertugas di Kabupaten Pasaman. Oh, dari Pasaman. Dimulai di tahun 2000.
Kemudian 2002 mulai mendapat jabatan struktural. Saya menjadi sekretaris kecamatan. 2004 saya menjadi camat. Kemudian sampai dengan 2017 berbagai macam jabatan eselon 3 pernah dipercayakan kepada saya di Kabupaten Pasaman. Malah ada beberapa jabatan sebenarnya yang keluar. Yang keluar dari basic keilmuan saya. Saya pernah bertugas di Dinas Pertanian, saya pernah bertugas di Dinas Pertambangan, saya pernah bertugas di Dinas Tenaga Kerja, dan malah saya pernah bertugas di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan gitu, Pak. Iya, jadi bagi saya jabatan itu adalah suatu amanah. Yang penting bagi seorang aparatur sipil negara, dimanapun kita ditempatkan, kita harus mampu memperlihatkan kinerja kita. Kemudian kita juga harus mampu menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan kita yang baru. Tidak mudah menyesuaikan dengan lingkungan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian yang asing bagi saya. Tapi saya terus mencoba, meskipun saya belum berhasil secara sempurna beradaptasi dengan mereka, tapi setidaknya saya berusaha mencoba untuk sosialisasi dengan mereka, untuk beradaptasi dengan mereka. Dan yang terpenting lagi, bahwa dimanapun kita bertugas, loyalitas terhadap pimpinan. Selalu menjaga loyalitas terhadap pimpinan, kemudian berjalan di koridor hukum ataupun peraturan yang berlaku. Saya rasa cuman itu kuncinya kalau bagi saya selama ini. Tidak banyak dan tidak macam-macam. Berarti loyal kepada pimpinan. Iya gitu, Pak. Mungkin ini udah Bapak jelaskan. Mungkin sedikit sebagai penutup, mungkin Bapak bisa memberikan himbauan atau pesan untuk masyarakat kita yang sedang menyaksikan acara kita hari ini. Terima kasih. Yang pertama, kami menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Agam yang membutuhkan informasi tentang seluruh kegiatan-kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Agam, selalu ikuti kegiatan-kegiatan Humas Agam melalui media sosial yang dimiliki oleh Humas Agam, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, maupun channel YouTube IMC News-nya. Silakan dilihat agar masyarakat mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam dan apa tujuan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Agam yang terutama yang menonton acara ini untuk memberikan dukungan, untuk mensupport semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nagari. Karena tanpa dukungan masyarakat, tanpa partisipasi masyarakat, kegiatan apapun yang dilakukan oleh Nagari, oleh pemerintah Nagari, tidak akan bisa berhasil dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena partisipasi masyarakatlah yang sangat kita butuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Nagari. Ya, mungkin sekian dulu, sudah banyak penjelasan dari Bapak, dan saya sendiri sudah terkesima dengan penjelasan Bapak dan cukup kagum dengan Bapak. Mungkin tadi penjelasan Bapak sudah jadi penutup buat kita, dan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak. Ya, sama-sama. Sukses juga untuk Humas Agam. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Dan pemirsa, yang sudah dijelaskan tadi sudah menjadi penutup kita malam hari ini. Saya yang bertugas bersama kru pada malam ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.